Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Gubernur Koster gelar persembahyangan bersama, sukseskan haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru. Puluhan personil polisi amankan misa di Gereja Katedral Denpasar. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Kodenekarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, dalam rangka dimulainya pelaksanaan haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025-2125 yang diselenggarakan secara niskala-skala, dilaksanakan persembahyangan bersama secara serentak di seluruh Bali. Di tingkat provinsi, Gubernur Koster melakukan persembahyangan sekaligus matur piuning bersama di Pura Agung Besaki untuk memohon doa restu demi kelancaran dan menyukseskan program ini. Persembahyangan bersama dilaksanakan secara serentak di seluruh Bali. Di tingkat provinsi, Gubernur Koster melaksanakan persembahyangan sekaligus matur piuning bersama di Pura Agung Besaki pada Budeklion, Pahang, Rabu 24 Desember 2025. Persembahyangan bersama ini dipimpin oleh Sulinggih, dihadiri oleh 500 orang, yaitu Forkopimda, Pendesa Agung dan Prajuru, Kepala Perangkat Daerah, pimpinan perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan generasi muda. Persembahyangan bersama juga dilaksanakan di Pura Kayangan Jagat, di Kabupaten Kota, dan di Pura Desa Pura Pusah, masing-masing desa adat. Persembahyangan dan matur piuning dimulainya pelaksanaan haluan pembangunan Bali 100 tahun Bali era baru 2025-2125 ini bertujuan untuk memohon restu agar berjalan lancar dan sukses guna menjaga alam, manusia, dan kebudayaan Bali yang adiluhung, serta memohon agar seluruh pimpinan pemerintahan bersama aparatur tingkat provinsi, kota, kabupaten, desa, kelurahan, dan desa adat bersama seluruh komponen masyarakat Bali untuk selalu guyup, kompak, bersatu padu dan bergotong royong demi nindihin Bumi Bali. Di seluruh Bali, ada di tingkat provinsi, dilaksanakan di Besaki, ada di tingkat kabupaten kota, dilaksanakan di Pura, Kayangan Jagat, dan di semua desa adat, beserta desa di masing-masing pura desa atau pura pusat dalam rangka memohon restu, bimbingan, tuntunan sebagai pelaksanaan haluan pembangunan Bali 100 tahun Bali era baru 2025 sampai 2125 yang dimulai tahun ini, tahun 2025 ini. Jadi sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2023 sudah diberlakukan haluan Bali 100 tahun ini mulai tahun 2025, dan juga pada tanggal 19 Agustus 2023 haluan Bali 100 tahun ini kan dilakukan upacara Pasupati secara niskala dan sudah dijadikan dalam bentuk pengeling-eling serta dharma pamitekat agar bisa dilaksanakan oleh seluruh pemimpin baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, desa, dan desa di seluruh Bali untuk menjaga alam, manusia, dan kebudayaan Bali untuk nindihin Bumi Bali. Saya kira. Persembahyangan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, niat yang suci, tulus, dan penuh semangat sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap eksistensi dan keberlanjutan masa depan Bumi Bali. Sukma dan Bunga Widrayani, Bali TV. Pemerintah Provinsi Bali akan memulai pembangunan zona inti fasilitas budaya di kawasan Pusat Kebudayaan Bali pada tahun 2026. Proyek ini menjadi salah satu program prioritas yang akan dilaksanakan dalam kerangka haluan pembangunan 100 tahun Bali era baru.
Sebagai bagian dari rangkaian persiapan dimulainya pembangunan zona inti fasilitas budaya di Pusat Kebudayaan Bali, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pada tanggal 29 akan dilaksanakan upacara Caru Agung sebagai wujud penguatan identitas dan peradaban budaya Bali ke depan. Selain pembangunan Pusat Kebudayaan Bali, Gubernur Koster memaparkan berbagai program strategis dalam haluan pembangunan 100 tahun Bali era baru juga telah mulai dijalankan. Memasuki tahun 2026, sejumlah program prioritas akan diperluas, yaitu program Satu Keluarga, Satu Sarjana akan mulai disosialisasikan sejak Januari 2026. Pemerintah juga akan menggencarkan pengendalian alih fungsi lahan dan perizinan toko modern, pembangunan sumber daya manusia unggul, penguatan kesehatan tradisional, serta pembangunan infrastruktur. Beberapa proyek infrastruktur yang direncanakan antara lain pembangunan gedung parkir di kawasan Batur seperti di Besakih, pembangunan fasilitas parkir di Padanggala, pelabuhan, serta pembangunan dan peningkatan jalan penghubung dari wilayah Bali Selatan ke Bali Utara, Timur, dan Barat. Tanggal 29 akan dilakukan upacara Caru Agung, tanggal 2026 akan dilakukan. Tahapan Apanya? PKB, tahapan apa? 2026. Yang akan dibangun adalah zona inti, fasilitas budaya sampai 2027. Zona pengamanannya enggak ada? Apa? Karena dekat laut. Apanya? Pengamanan. Kan sudah dipikirkan alur bukan undangnya, sudah dibuatkan mitigasinya oleh balai. Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menjaga kelestarian adat, seni, dan tradisi di Bali di tengah perkembangan zaman. Kehadiran kawasan berfungsi sebagai pusat aktivitas budaya dan edukasi serta menjadi ruang penguatan identitas Bali sekaligus penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya sehingga nilai-nilai kearifan lokal tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang. Sukma dan Bunga Widrayani, Bali TV. Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan persembahyangan bersama di Pura Lingga Buana Puspam Badung pada Rabu 24 Desember 2025. Ini dilaksanakan dalam rangka matur piuning dan memohon doa restu atas dimulainya haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025-2125. Hadir dalam persembahyangan bersama kali ini Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo, Wakil Bupati Badung Ibagus Alit Sucipto, Forkompinda, Bendesa Madya beserta prajuru, Bendesa Alit beserta prajuru, Kepala Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan generasi muda atau Yewano. Kegiatan keagamaan ini menjadi momentum memperkuat sinergi dan keharmonisan antara unsur pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat implementasi haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025-2025. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo menyampaikan bahwa persembahyangan bersama tersebut menjadi tonggak awal perencanaan pembangunan Bali untuk 1 abad ke depan. Melalui kegiatan ini, Pemkab Badung tidak hanya menegaskan langkah-langkah nyata secara skala dalam merancang pembangunan jangka panjang, tetapi juga memohon dukungan dan restu secara niskala agar seluruh rencana pembangunan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Menurut Adi Arnawo, haluan pembangunan Bali 100 tahun Bali era baru ini sebagai pedoman dan landasan utama dalam pelaksanaan pembangunan ke depan. Ia juga menekankan bahwa implementasi konsep pembangunan Bali 100 tahun ini tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Diperlukan keterlibatan seluruh komponen masyarakat termasuk tokoh adat, para pemangku kebijakan, dan generasi muda atau Yewano sebagai penerus. Kegiatan persembahyangan terkait dengan pembangunan haluan Bali 100 tahun Bali era baru, di mana ini adalah selaku tonggak daripada pembangunan yang akan kita rancang untuk 100 tahun ke depan. Saya kira ini adalah langkah tepat, tidak hanya secara skala kita melakukan langkah-langkah real terkait dengan konsep ke depan, pembangunan 100 tahun ke depan, tapi secara skala tentu kita mohon dukungan, mohon restu dari Ide Bataro. Mudah-mudahan 100 tahun haluan pembangunan Bali ini benar-benar bisa kita implementasikan, dan yang paling penting adalah ini adalah menjadi pedoman landasan kita dalam membangun Bali ke depan ini. Dan tentu ini kami dari Kabupaten Badung bersama seluruh jajaran sekaligus menunjukkan satu komitmen juga bahwa di hadapan Ide Bataro bahwa bagaimana kami menjaga agar
secara substansi apa yang tertuang di dalam 100 tahun haluan pembangunan Bali ini benar-benar kita bisa wujudkan dalam segala aspek pembangunan di Badung. Dalam substansi haluan pembangunan Bali 100 tahun terdapat penekanan pada upaya antisipasi dan pembatasan pembangunan yang tidak perlu dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Trihita Karana, yakni keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Yana, Bali TV. Puluhan personil polisi amankan misa di Gereja Katedral Denpasar. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Om Swastiastu. Salam. Saya Dewa Made Mahayadnya, Ketua DPRD Provinsi Bali atas nama pimpinan, anggota, dan staf DPRD Provinsi Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Natal bagi umat Nasrani yang merayakan. Semoga kasih Tuhan selalu melindungi dan memberikan kesejahteraan bagi kita semua. Salam. Om Santi 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 Om. Emco, cat kayu dan besi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kami segenap pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan selamat Hari Raya Suci Natal kepada umat Kristiani dimanapun berada. Semoga kasih Natal membawa kedamaian dan kebaikan untuk kita semua. Dan selamat tahun baru 2026. Semoga Badung semakin maju dan sejahtera, berlandaskan nilai-nilai Nangun Satkerti Loka Bali menuju Badung yang santi dan jagadita. Om Santi 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 Om. Pemirsa, puluhan personel dari Polsek Denpasar Timur dan Polresta Denpasar amankan kegiatan misa serangkaian perayaan Natal di Gereja Katedral Denpasar. Pengamanan dilakukan di beberapa titik, baik di dalam gereja, pintu masuk serta areal di sekitar gereja. Kabak Ops Polresta Denpasar, Kompol Wiranata mengungkapkan, sebelum pelaksanaan misa pertama yang dimulai pukul 15.00 WITA, telah dilakukan sterilisasi yang juga melibatkan anggota Brimob Polda Bali. Dalam pengamanan gereja kali ini dikerahkan sedikitnya 44 personel yang ditempatkan di beberapa titik pengamanan. Dalam teknis pengamanan juga dilibatkan personel TNI dan petugas pengaman internal gereja. Selain itu ditempatkan mesin X-ray untuk memeriksa barang bawaan umat yang masuk ke gereja untuk mengikuti misa. Jadi jumlah total keseluruhan personil yang dilibatkan untuk hari ini itu sekitar 44 personil kepolisian. Tadi sudah dilaksanakan sterilisasi dari
Brimopolda Bali, dan kita juga dari Polda Bali sudah memasang X-ray dan sekdor untuk pelaksanaan pengamanan. Jadi untuk pengamanan itu dilaksanakan baik pengamanan secara terbuka maupun tertutup. Untuk pengamanan terbuka termasuk di seputaran gereja dan di jalur-jalur juga diamankan untuk kegiatan. Sementara itu, Koordinator Pengamanan Internal Gereja, Luis Resiona, mengatakan jumlah personel yang dilibatkan sebanyak 130 orang yang ditempatkan pada 8 pos pengamanan, yakni di sekitar gereja, kantong parkir, pintu masuk maupun dalam gereja. Ditambahkan saat ini kondisi keamanan relatif kondusif saat umat melaksanakan misa. Untuk situasi masih kondusif ya. Kami juga berterima kasih rekan-rekan aparat dari kepolisian, TNI juga bersinergi dalam maupun dari desa setempat, bersinergi bersama-sama kami tim keamanan dari gereja. Secara keseluruhan tim keamanan di gereja ada 130 yang kami bagi di setiap sesi itu tetap ada yang bertugas dari 130 itu. Raiswantara, Bali TV. Denpasar Festival atau Denfest 2025 berlangsung selama 4 hari mulai tanggal 20 Desember dan berakhir pada tanggal 23 Desember 2025. Selama 4 hari penuh, kawasan Caturmuka berubah menjadi ruang publik hidup yang menyatukan seni, budaya, ekonomi kreatif, dan hiburan. Sebagai evaluasi, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyatakan terus berupaya menghadirkan Denpasar Festival yang lebih baik dan beragam pada tahun-tahun berikutnya. Pagelaran Pembauran Kebangsaan Kota Denpasar 2025 menjadi salah satu pertunjukan budaya yang disajikan di hari terakhir gelaran Denpasar Festival ke-18 pada Selasa 23 Desember sore di sisi utara Catuspate Denpasar. Puluhan kesenian dari berbagai wilayah di Indonesia ditujukan bagi pengunjung Denfest. Di antara kesenian lokal dari Denpasar, kesenian dari wilayah Pulau Jawa, Sumatera, dan Indonesia bagian timur seperti Sekar Jempiring, Reok Ponorogo, Barongsai, Tari Gandrung, dan berbagai kesenian lainnya. Pertunjukan budaya ini bertujuan untuk mengenalkan seni dan budaya seluruh Nusantara sesuai dengan moto Bhinneka Tunggal Ika. Pagelaran kebangsaan ini hampir setiap tahun digelar pada Denfest. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara yang sempat ikut menyaksikan pertunjukan mengungkapkan berbagai suku dan etnis ikut meramaikan Denfest ke-18 2025 ini sebagai wujud keberagaman. Pagelaran Pembauran Kebangsaan Kota Denpasar juga memberikan ruang bagi para seniman dari berbagai daerah di Indonesia untuk mengenalkan kebudayaan masing-masing kepada pengunjung Denpasar Festival. Makanya kami berterima kasih kepada Kepala Kelompok Pembaharuan etnis yang ada di Denpasar sudah ikut berkontribusi meramaikan Denpasar Festival. Ya. Bagaimana terkait dengan pertumbuhan ekonomi? Oh, kalau pertumbuhan ekonomi yang jelas sekarang kita sudah ada di 5,8. Yang jelas itu memang melihat dari tingkat pendapatan asli daerahnya meningkat. Yang kedua, kita melihat tingkat pertumbuhan UMK-nya, UMR-nya juga, gitu. Itu kita dilihat. Ya. Mungkin harapan ke depannya Pak? Ya, yang jelas kan kami dari pemerintah kan harusnya harapannya kita melihat dari harapan masyarakat. Bagaimana responnya terhadap Denpasar Festival. Tapi kami tetap berupaya akan menghadirkan Denpasar Festival yang lebih baik ke depan. Tetapi kami ingin memunculkan ikon bahwa kita di Denpasar ini sesuai dengan konsep Bapak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota mengatakan bahwa Wedawakyam Wasudewa Kutumbakam, bahwa kita semua bersaudara, tidak ada pemisah, tidak ada pembanding, dan tidak ada sekat untuk kita bersama-sama membangun kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Tepuk tangan buat kita semua. Tak hanya pertunjukan seni dan budaya malam penutup Denfest ke-18 tahun 2025 juga dimeriahkan oleh penampilan grup band dan penyanyi terkenal lokal Bali seperti Lolot Band, Nano Biru, Bintang, Johnny Agung Double T.
Penampilan mereka menjadi magnet bagi para pengunjung, khususnya kaum muda, sehingga lapangan monumen perjuangan Puputan Badung berubah menjadi lautan manusia. Denpasar Festival merupakan agenda tahunan pemerintah Kota Denpasar yang konsisten digelar sebagai perayaan identitas kota. Tahun 2025, Denfest mengusung tema Mulat Sarire, sebuah ajakan reflektif untuk menengok kembali perjalanan diri dan komunitas. Tema ini dimaknai sebagai proses kontemplasi dan introspeksi menuju kedewasaan sosial yang lebih bijak dan mapan. Nilai tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai program yang tidak hanya bersifat hiburan tetapi juga edukatif dan komunikatif. Ari Wiratmaja, Bali TV. Universitas Warmadewa, institusi pendidikan tinggi swasta yang berada di bawah naungan Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan terdaftar dalam lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 8 Bali Nusa Tenggara, resmi mengukuhkan dosen Fakultas Hukum Profesor Dr. Inyoman Sujana SHM sebagai guru besar tetap. Pengukuhan dihadiri oleh perwakilan LL Dikti Wilayah 8, pembina, pengawas, dan pengurus yayasan, Senat Unwar, guru besar Unwar, dan guru besar undangan dari PT Luar Unwar, serta keluarga dan kerabat dan para undangan lainnya. Pengukuhan tersebut menjadi momen bersejarah bagi Universitas Warmadewa, mengingat Profesor Sujana kini tercatat sebagai guru besar ke-17, sekaligus guru besar ke-17 di bidang hukum dan guru besar ke-17 secara institusional di lingkungan kampus Warmadewa, serta merupakan guru besar ke-17 yang dikukuhkan hingga penghujung tahun 2025. Rektor Universitas Warmadewa Profesor Dr. Insinyur IGD Suranaya Pandit MP dalam sambutannya menegaskan bahwa pencapaian ini menjadi penyemangat bagi para dosen di Universitas Warmadewa yang tengah berproses memenuhi persyaratan dalam sistem Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui LL Dikti Wilayah 8. Ini menjadi momentum kebanggaan sekaligus motivasi. Untuk mencapai jabatan guru besar, dosen harus memenuhi berbagai persyaratan, baik dari sisi jabatan akademik, masa kerja, hingga kelayakan dalam penilaian sistem kementerian. Jabatan ini merupakan puncak karir akademik dan capaian tertinggi profesi dosen. Atas nama Rektor dan seluruh sivitas akademika Universitas Warmadewa mengucapkan selamat dan sukses atas capaian gelar tertinggi, jabatan akademik tertinggi di lingkungan tenaga pendidikan. Ketua Yayasan Profesor Dr. Andes Sana Agung Gede Oke Wisnumurti MSI turut menyampaikan ucapan selamat atas nama keluarga besar Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Keluarga besar Yayasan Sri Kesari Warmadewa mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Inyoman Sujana SHM yang hari ini dikukuhkan menjadi guru besar tetap ke-17 dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum keluarga dan waris, sekaligus dalam bidang hukum adat keluarga dan pewarisan. Dengan dikukuhkannya Prof. Sujana sebagai guru besar tetap di Warmadewa, ini adalah guru besar tetap yang ke-17. Dan saya berharap ke depan akan lahir lagi banyak guru besar di Warmadewa, sehingga dengan jabatan akademik tertinggi guru besar ini akan bisa memberikan kontribusi tidak saja di bidang akademik, tetapi di bidang non-akademik dalam memberikan riset-riset. Sementara itu, Profesor Dr. Inyoman Sujana SHM dalam pernyataannya mengisahkan perjalanan panjang menuju gelar profesor. Ia mengaku mulai berproses sejak tahun 2023 saat ia mengajukan kenaikan jabatan guru besar dari Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian dibatalkan karena tim penilaian diganti dan diminta menyesuaikan dengan sistem baru. Dan diajukan kembali 2 kali 2 batch dan akhirnya tim penilai menyatakan layak saat itu. Serta melengkapi kekurangan akademik dengan menulis 1 artikel jurnal ilmiah di tahun 2025 yang fokus pada pemekaran keilmuan hukum adat, keluarga, dan warisan. Kontribusinya saya memberikan semangat kepada adik-adik dari Fakultas Hukum Drama Universitas Warmadewa, karena Fakultas Hukum itu paling lengkap. Punya S1 Hukum unggul, S2 MH unggul, S2 MKN unggul, S3 Doktor Hukum juga baik sekali. Sehingga harus ada regenerasi guru besar, karena guru besar yang ada saat ini 2-3 tahun lagi sudah pensiun. Dengan dikukuhkannya Profesor Sujana sebagai guru besar,
Universitas Warmadewa kini semakin mengukuhkan perannya sebagai kampus swasta unggulan di Bali dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum keluarga, waris, dan hukum adat pewarisan, sekaligus menjadi inspirasi bagi para dosen lainnya untuk mencapai puncak karir akademik tertinggi. Hendra, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Penutupan TPA Suwung diundur. Pelaku pariwisata soroti tumpukan sampah saat hari besar keagamaan. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Om Swastiastu. Saya Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo. Saya Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta. Mengucapkan selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2025 dan Tahun Baru 1 Januari 2026. Momentum Natal dan pergantian Tahun Baru ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya kasih, persaudaraan, dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Kabupaten Badung terus berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik, memperkuat pembangunan infrastruktur yang merata, meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta mendorong penguatan ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang berkelanjutan berbasis budaya dan kearifan lokal. Memasuki tahun 2026, mari kita perkuat sinergi, gotong royong, dan toleransi dalam keberagaman untuk bersama-sama mewujudkan Badung yang maju, sejahtera, dan harmonis. Semoga Damai Natal membawa harapan baru dan Tahun Baru 2026 menjadi langkah awal menuju Badung yang semakin gemilang. Om Santi 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 Om. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Nyai bengong len. Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Nih, awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganteng nggak beli, kaya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai. Betul ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat, keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak di rumah, matajan, matuakan. Dan ini cuma nih gelam kokenya awake nih makatang, oh. Awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita wakil. Kene awake makatang, awake bemerjati ngencanang dongkang ini.
Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini sih bicetan awaknya jangan beli. Langise ane jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek tempe semangatnya kangon. Melarang saya beli ngomong. Ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besok beli lo. Memelan nih. Memelan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon. Minyak gana pati ada nih beli. Meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, emate, pegelinu, pila, kesemutan, bancang sakit, pokoknya menggenang kasihatnya nih. Nih, mana gigi? Ini kan saya nakon apa anaknya? Awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Pemirsa, pemerintah pusat resmi mengundur batas waktu penutupan tempat pembuangan akhir TPA Regional Sarbagita Suwung hingga 28 Februari 2026. Perpanjangan operasional ini memberi waktu tambahan bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan pengelolaan sampah mandiri tanpa bergantung pada TPA Suwung. Pelaku pariwisata Ide Bagus Kiana menilai pengunduran tersebut merupakan hasil dari perjuangan kepala daerah yang mendapat dukungan kuat dari pemerintah provinsi. Ia memandang kebijakan ini sebagai bentuk ruang kompromi agar pemerintah kabupaten dan kota, khususnya Denpasar dan Badung, dapat memaksimalkan penanganan sampah di wilayahnya masing-masing. Meski demikian, Ide Bagus Kiana menyebut masih ada keraguan terhadap kemampuan daerah menuntaskan persoalan sampah hanya dalam waktu 2 bulan. Pengalaman saat hari raya besar keagamaan seperti Galungan dan Kuningan menunjukkan pengangkutan sampah kerap mengalami keterlambatan meskipun TPA Suwung masih beroperasi normal, sehingga potensi penumpukan dinilai akan semakin besar ketika penutupan benar-benar diberlakukan. Dengan volume sampah harian yang mencapai sekitar 1.000 ton, kapasitas penanganan yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya mampu mengatasi residu dan sisa pengolahan. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan sampah tetap menumpuk di kawasan perkotaan Denpasar dan Badung jika tidak diimbangi dengan teknologi dan sistem pengelolaan yang lebih matang. Yang pasti kita apresiasi perjuangan wali kota sama bupati yang langsung ngirim surat ke Menteri Lingkungan, juga didorong oleh gubernur, kita apresiasi. Nah, kita memahami mengapa ini diberikan ruang selama 2 bulan. Karena pertimbangan gubernur 2 bulan diharapkan bupati dan wali kota telah mampu untuk menanggulangi sampahnya sendiri. Nah, cuma kami ini sedikit pesimis lah. Saya pesimis, tidak yakin penjabat Badung dan wali kota kita ini mampu untuk menyelesaikan dalam waktu 2 bulan. Mengapa? Kita cari contoh sederhana lah. Hari Raya Galungan dan Kuningan saja saat pembuangan di Suwung masih berjalan biasa, sampah di jalanan itu terlambat untuk diangkut. Nah, apalagi kalau nanti 28 Februari benar-benar ditutup. Alasan kedua, proses yang disiapkan oleh para penjabat kita dengan alat-alat yang seperti sekarang akan tidak mampu menanggulangi sampah yang jumlahnya 1.000 ton untuk Denpasar. Anggaplah sekarang dia mampu menanggulangi 900 ton. Yang 100 ton itu kalau berkeliaran di jalan kan luar biasa melimpahnya. 900 ton itu pun pasti dalam proses pengelolaannya akan min 10%. Itu lagi 90 ton, berarti 180 ton akan ada sampah masih berkeliaran di kota Denpasar. Begitu juga di Badung. Nah, dengan fakta seperti itu, bagaimana membilang akan bisa bersih dari sampah untuk jangka waktu 2 bulan? Harapan terbesar saat ini masih bertumpu pada program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSEL yang mengandalkan riset dan teknologi sebagai solusi berkelanjutan. Hingga batas waktu penutupan pada 28 Februari 2026, kesiapan daerah masih menjadi penentu utama
agar ancaman krisis dan penumpukan sampah dapat dihindari. Yana, Bali TV. Pemerintah pusat resmi mengundur batas waktu penutupan tempat pembuangan akhir TPA Regional Sarbagi Tasuwung. Jika sebelumnya dijadwalkan tutup pada tanggal 23 Desember 2025, kini operasional TPA Suwung diperpanjang hingga 28 Februari 2026. Pelaku pariwisata mengusulkan agar TPA Suwung nantinya diubah menjadi urban forestry atau hutan di tengah kota. Perpanjangan waktu tersebut diberikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI Hanif Faisal Nurofik. Keputusan ini merupakan respon atas permohonan resmi Gubernur Bali yang didukung Wali Kota Denpasar dan Bupati Badung. Pelaku pariwisata Iwayan Puspanegara mengusulkan agar kawasan TPA Suwung dikonversi menjadi hutan di tengah kota. Ia juga menggarisbawahi perilaku masyarakat yang masih enggan memilah sampah, padahal ini penting untuk mengurangi volume sampah. Banyak yang curiga apakah itu akan dibangun investasi di tempat itu dan seterusnya. Tapi bagi saya lebih baik kawasan itu dihijaukan sehingga dia menjadi urban forestry atau hutan di tengah kota gitu ya. Nah, di sisi lain sampah kita, masyarakat kita juga masih kurang dari perspektif behavior. Perilaku masyarakat kita belum siap untuk memilah sampah dengan baik dan benar. Dengan diberikan tenggat penundaan sampai 28 Februari 2026, pemerintah daerah Badung dan Denpasar wajib mengelola sampah secara mandiri. Sisa sampah wajib dikelola melalui optimalisasi pengelolaan sampah berbasis sumber atau PSBS, termasuk penerapan tebe modern, TPS 3R, TPST, pemanfaatan mesin pencacah dan dekomposter, dan pelibatan aktif desa dinas dan desa adat. Yana, Bali TV. Daya tarik wisata Ulun Danu Beratan masih menjadi primadona bagi wisatawan domestik ataupun mancanegara. Hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah kunjungan di objek wisata ini yang mencapai rata-rata kunjungan 1.900 orang per harinya. Sebelumnya, rata-rata kunjungan mencapai 1.100 orang per hari. Menurut Kepala Humas DTW Ulun Danu Beratan, Made Sukarato, untuk meningkatkan jumlah kunjungan ke Ulun Danu, pihaknya menggelar kegiatan seni budaya dari 20 desa adat di sekitarnya. Terbukti bisa meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Puncak tingkat kunjungan diperkirakan akan terjadi 3 Januari 2026. Diharapkan penyeberangan ke Bali bisa lancar, baik darat maupun udara, sehingga tingkat kunjungan ke DTW Ulun Danu bisa meningkat. Berapa hari terakhir jumlah kunjungan meningkat mencapai 1.900 orang per hari, yang meningkat dari sebelumnya 1.100 orang per harinya. Menurut Kepala Humas DTW Ulun Danu Beratan, Made Sukarato, tahun depan tiket masuk mengalami kenaikan. DTW Ulun Danu mulai 1 Juli 2026, domestik dewasa 50.000 dari sebelumnya 40.000, anak-anak 25.000 dari sebelumnya 20.000. Sementara mancanegara dewasa mengalami peningkatan 100.000 dari sebelumnya 75.000, anak-anak 75.000 dari sebelumnya 50.000. Fasilitas ditawarkan lebih menarik dengan tampilan pementasan minggu pertama tari kecak dan tari barong pada minggu terakhir, serta dengan peningkatan fasilitas parkir. Khusus Ulun Danu untuk 4 hari terakhir ini ada kenaikan. Nah, dari kemarin sebelum 4 hari ini rata-rata kunjungan itu ada kurang lebih 1.100. Nah, sedangkan 4 hari ini sudah mencapai 1.900-an per harinya. Tapi kalau diperkirakan ada tren peningkatan? Ada tren peningkatan dari sebelumnya. Itu terbanyak wisatawan apa, Pak? Kalau terbanyak itu sekarang masih India dan juga Eropa. Terkait wisatawan domestik sendiri? Untuk domestik sendiri itu mulainya dari 3 hari kemarin ada peningkatan khususnya dari Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Sukarato menambahkan, 24 Desember hingga 4 Januari diadakan open house bagi sopir dan guide yang membawa tamu berkunjung ke Ulun Danu Beratan. Menurut salah seorang pengunjung Sapardi, keindahan panorama danau dan keasrian alam dan kebersihan DTW Ulun Danu Beratan memang tiada duanya, membuat dirinya dan rekan-rekan asal Sumatera Barat terpukau.
apalagi keramahan masyarakat menjadikan daya tarik pesona DTW Ulundanu Bratan. Hari ini kita buktikan memang bagus. Penataannya gimana Pak? Penataan lingkungannya di sini, objek wisatanya? Dari segala aspek kayaknya bagus. Dan kebersihannya. Dan saya lihat juga di drainase juga bersih saya lihat. Dan juga cukup, pokoknya good lah. Pak, kalau Agus Sudiatmiko, Bali TV. Pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2026 diperkirakan masih positif. Akademisi soroti tantangan pariwisata. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, rahayu. Di malam Natal dan pergantian tahun, mari kita merayakan keberkahan dan melangkah dengan semangat baru ke dalam masa depan yang cerah. Saya, Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, mengucapkan Selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2026. Semoga cinta dan kehangatan Natal membimbing langkah kita menuju keberhasilan dan kesuksesan yang gemilang. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. 1 tahun telah berlalu dengan segala prestasi, pencapaian, tentu dengan kekurangan dari kegagalan yang terjadi. Bersamaan yang hangat dengan penuh kasih sayang merupakan wujud rasa syukur dan bakti kepada Tuhan yang harus kita pupuk kepada sesama. Di tengah keheningan hari Natal, lahirlah kedamaian yang membawa kita bersama untuk bisa selalu berbagi bahagia. Keluarga besar Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan seluruh sivitas akademika Universitas Warmadewa mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2026. Semoga kita semua diberi kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam menyertai langkah kita, serta kita tingkatkan semangat baru, harapan baru untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan untuk kita semua. Pemirsa, pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2026 diperkirakan masih menunjukkan tren positif. Laju pertumbuhannya berada di kisaran 5 hingga 6% selama tidak terjadi gangguan signifikan pada sektor-sektor utama perekonomian daerah. Hal itu diungkapkan akademisi Ide Bagus Rakeswardana belum lama ini di Kuta Badung.
Menurutnya, Profesor Ide Bagus Rakeswardana, struktur ekonomi Bali sangat bergantung pada industri pariwisata. Sekitar 54% produk domestik regional bruto PDRB bersumber dari sektor pariwisata yang termasuk dalam sektor tersier dan secara keseluruhan mencapai 68%. Sementara itu, sektor primer seperti pertanian hanya menyumbang 16% dan sektor sekunder atau industri pengolahan berada di angka 15%. Ia menjelaskan dominasi sektor jasa, khususnya pariwisata, menjadi penggerak utama perekonomian Bali. Data terbaru juga menunjukkan pertumbuhan signifikan kedatangan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, yang terus meningkat. Namun demikian, sejumlah persoalan masih menjadi pekerjaan rumah. Salah satunya adalah maraknya akomodasi ilegal yang dinilai tidak memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan pemerintah daerah. Meski berdampak ekonomi ke masyarakat sekitar, keberadaan akomodasi ilegal ini belum sepenuhnya menguntungkan kas daerah. Oleh karena itu diperlukan penataan agar seluruh aktivitas pariwisata dapat memberi manfaat menyeluruh. Kalau kita melihat data empiris, tampaknya masih positifnya di atas 5 atau 6. Kalau lihat data empiris, itu tentu dengan asumsi tidak ada gangguan yang lain, karena Bali ini sangat tergantung dari industri pariwisata, di mana 54% itu PDRB-nya datang dari pariwisata. Dia termasuk sektor tersier yang 68%. Primer, pertanian cuma 16%. Sedangkan sektor sekundernya di industri pengolahan itu cuma 15%. Nah, artinya apa? Sektor jasa seperti pariwisata itu mendominasi. Nah, kalau lihat dari data yang terakhir, pertumbuhan kedatangan wisatawan domestik maupun mancanegara cukup besar. Problemnya adalah yang sekarang kita hadapi di Bali ini adalah akomodasi itu banyak yang ilegal, sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah. Ke masyarakat, ya, tapi ke pemerintah daerah itu tidak. Nah, itu yang perlu ditertibkan, sehingga semua yang ada dari sisi pariwisata ini bisa menguntungkan. Selain itu, kemacetan lalu lintas dan faktor cuaca turut menjadi kendala. Kemacetan dinilai sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi akibat jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Ia pun mendorong adanya pengaturan lalu lintas seperti pembatasan kendaraan atau skema tertentu, meski diakui berpotensi menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Prof. Rake menegaskan kemacetan merupakan konsekuensi dari kemajuan ekonomi. Tantangannya adalah bagaimana pemerintah mampu menata pertumbuhan tersebut agar tetap berkelanjutan dan memberi manfaat maksimal bagi daerah serta masyarakat Bali. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng menyatakan proses audit terhadap penggunaan dana desa oleh berbekal Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Buleleng, Imade Ngurah Fajar Kurniawan tahun anggaran 2022 hingga 2024 telah rampung. Setelah temuan kerugian negara sekitar 425 juta rupiah dikembalikan ke kas desa. Kepala Inspektorat Daerah Buleleng Iputu Karuna mengatakan audit yang dilakukan mencakup pemeriksaan penyelenggaraan pemuda desa selama 3 tahun terakhir. Dalam audit tersebut ditemukan sejumlah ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Karuna, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan beberapa indikasi pelanggaran administratif, diantaranya kemahalan harga dalam pengadaan barang, jasa, serta kekurangan bukti surat pertanggungjawaban SPJ. Nah, kalau masalah audit yang kita lakukan ya sesuai dengan kewenangan dan tugas kita. Jadi sebenarnya audit itu sudah kita lakukan dan kita mengaudit dari 2022 dan sampai 2024. Nah, dalam hasil audit itu kita temukan beberapa penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan, ya, sehingga kami dari Inspektorat mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Dan sesuai ketentuan bahwasanya ketika rekomendasi itu ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan, maka tugas. Ia menambahkan total akumulasi temuan dari tahun 2022 hingga 2024 tersebut mencapai angka kurang lebih 425 juta rupiah. Pihak Inspektorat memastikan bahwa seluruh nominal tersebut telah dikembalikan oleh yang bersangkutan. Dengan dikembalikannya dana sebesar 425 juta tersebut, Inspektorat Buleleng memastikan tidak ada lagi kerugian negara yang timbul dari kasus pengelolaan dana desa di Sudaji untuk periode yang diaudit. Terkait sanksi, Inspektorat
menekankan bahwa ranah mereka adalah sanksi administratif berupa rekomendasi pengembalian kerugian negara dan teguran yang suratnya diturunkan oleh Bupati. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan antisipasi lonjakan harga jelang Nataru. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, Rahayu. Di malam Natal dan pergantian tahun, mari kita merayakan keberkahan dan melangkah dengan semangat baru ke dalam masa depan yang cerah. Saya, Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, mengucapkan Selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2026. Semoga cinta dan kehangatan Natal membimbing langkah kita menuju keberhasilan dan kesuksesan yang gemilang. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru Nataru, Kabupaten Buleleng memastikan ketersediaan bahan pokok strategis dalam kondisi aman. Langkah antisipasi ini disiapkan tidak hanya untuk Nataru, namun diperpanjang hingga April 2026 guna menghadapi Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Direktur Utama Perumda Swatantra IGD Bobi Suryanto mengatakan pihaknya telah memetakan komoditas yang mengalami kenaikan harga signifikan, seperti cabai yang kini menyentuh angka Rp83.000 hingga Rp84.000 per kilogram, serta potensi kenaikan pada bawang merah dan beras. Tentunya harapan dari pemerintah daerah, karena kami selaku tim pengendali inflasi daerah di Kabupaten Buleleng, harapannya adalah di tahun 2025 menjelang akhir ini harga tetap stabil, harga tetap bisa kita kendalikan dan pasokannya pun bisa kita upayakan untuk menekan harga di pasaran. Untuk menjaga stok dan stabilitas harga, Perumda Swatantra menerapkan strategi pengamanan rantai pasok dengan mendatangkan komoditas dari luar daerah. Salah satunya adalah jagung pakan ternak yang sempat mengalami kelangkaan. Pihaknya mendatangkan jagung dari Jember, Jawa Timur sebanyak 10 ton per minggu. Langkah ini diambil untuk menekan biaya produksi peternak ayam petelur. Selain jagung, pasokan beras juga diperkuat dengan stok sebanyak 27 ton, ditambah pasokan harian beras SPHP dari Bulog sebanyak 4 ton, serta 15 ton beras super premium yang didatangkan dari Jembrana. Untuk minyak goreng tersedia stok sekitar 3.000 box dengan berbagai merek.
Sebagai langkah intervensi langsung ke masyarakat, Perumda Swatantra akan menggelar operasi pasar murah atau OPM di titik-titik strategis. Antisipasinya adalah memperbanyak stok dan menggelar operasi pasar. Kesiapan ini dirancang beruntun mulai dari Nataru hingga nanti Nyepi dan Idul Fitri di bulan Maret. Yasari Yuli, Bali TV. Jelang libur Natal dan Tahun Baru Nataru, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali (BI Bali) memproyeksikan kebutuhan uang tunai di Bali sebesar 2,9 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat 3,57% dibandingkan kebutuhan uang di periode yang sama pada tahun sebelumnya. Untuk itu, BI Bali berkomitmen untuk menjamin kebutuhan uang di masyarakat tersedia dalam jumlah cukup, pecahan sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar. Dalam memenuhi kebutuhan uang jelang Nataru, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Suryadi Maja mengatakan BI Bali menggiatkan layanan penukaran uang melalui mobil kas keliling. Sepanjang Desember 2025, layanan penukaran uang oleh BI Bali telah dilakukan di sejumlah titik di Kabupaten Jembrane, antara lain di Pertokoan Negara dan di res area parkir Mentempeh, Kilimanuk dengan realisasi penukaran mencapai Rp945.761.000. Khusus untuk rangkaian kegiatan penukaran uang pada momen Natal 2025, layanan penukaran uang dikemas dalam kegiatan Semarak Rupiah di Hari Natal Penuh Damai Serunai 2025 dengan tema Rupiah Terjaga untuk Natal Penuh Kasih yang berlangsung tanggal 9 hingga 23 Desember 2025. Pada kegiatan Serunai, Bank Indonesia melakukan perluasan layanan penukaran uang di seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia melalui kas keliling dengan titik layanan diprioritaskan pada tempat peribadatan, institusi pendidikan Kristiani, dan lokasi strategis lainnya. Pada 9 sampai 11 Desember 2025, Bank Indonesia telah merealisasikan penukaran mencapai Rp400.203.000. Selain itu, Bank Indonesia juga bersinergi dengan perbankan untuk melakukan layanan penukaran kepada masyarakat pada periode Serunai tahun 2025 dalam memberikan layanan penukaran uang rusak, uang cacat, dan uang yang dicabut dari peredaran. Masyarakat juga melakukan pemesanan penukaran uang melalui aplikasi pintar www.pintar.bi.go.id. Bank Indonesia turut mengajak seluruh masyarakat agar semakin cinta, bangga, dan paham terhadap uang rupiah yang diwujudkan dengan memelihara dan menjaga uang rupiah melalui 5J. Jangan dilipat, jangan di-staples, jangan diremas, jangan dicoret, dan jangan dibasahi, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengenali keaslian uang rupiah. Bank Indonesia juga menghimbau masyarakat agar selalu berhati-hati dalam bertransaksi secara tunai dengan meyakini keaslian uang rupiah melalui 3D, dilihat, diraba, diterawang, serta bijak dalam berbelanja sesuai dengan kebutuhan agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sukma, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Made Sukadan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi. Om.